Fori, saya ingin menyampaikan nih ke adik-adik pemula yang berusaha ya. Apa pesan saya kepada pebisnis anak muda? Jangan sekali-kali tergoda besar terlalu cepat. Nah, ini Fori nih. Salah satu prinsip dalam berbisnis itu lakukanlah, ada dua jenis bisnis. Bisnis ayam kampung, bisnis ayam ras, ayam kota. Gimana tuh Pak? Ayam kampung, dia itu bisa tidur tanpa pakai lampu. Ya kan? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gifari Halikautama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya berada di kantor DPW PKS Sumatera Barat gitu Pak. Dan di sebelah kiri saya ini ada Bapak Rahmat Saleh. Ya, beliau saya mengundang. Sebenarnya Fori itu lebih tertarik ke pembahasan bisnis dengan Bapak sih. Aku nyamannya panggil Pak Rahmat atau Pak Saleh? Bang, udah Rahmat boleh. Udah Rahmat ya. Oke. Udah Rahmat teman-teman Biar Paham Podcast. Mungkin di wilayah Sumatera Barat ini ya siapa yang nggak tahu sama Bang Rahmat ya. Udah Rahmat ya. Ada juga teman-teman Biar Paham Podcast yang di sini menonton sudah mengetahui beliau dan ada juga yang belum nih. Nah ya buat yang belum nih udah bisa disampaikan ke teman-teman Biar Paham Podcast secara singkat gitu. Biografi awal dari Udah Rahmat. Baik, makasih Fori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini saya senang sekali dikunjungi oleh Fori ya di channel YouTube-nya Fori Creative Space. Fori Creative Space dengan temanya itu tadi tentang perjalanan bisnis dan karir bisnis, gitu. Ya. Saya memang ditakdirkan sebagai perantau gitu ya. Dari Pasaman saya datang ke Kota Padang itu. Awalnya saya ke pesisir dulu sekolah ya, SMA. Mulai dari tamat SMP saya sudah merantau. Dilepas oleh orang tua, kemudian setelah itu tamat SMA di pesisir selatan di Tarusan tepatnya. Kemudian setelah itu melanjutkan kuliah di Universitas Andalas, jurusan farmasi. Nah, karena kondisi kehidupan orang tua yang tidak seberuntung yang lain gitu ya, membuat kita harus merintis jalan hidup. Karena kita bukan pewaris, tapi kita adalah perintis. Oke, siap. Jadi begitu saya mulai kuliah, ya, itu tantangannya luar biasa ya. Saya selalu memberikan inspirasi kepada adik-adik siswa, terutama kelas 12 di seluruh Sumatera Barat. Saya keliling bercerita bagaimana seorang anak petani, kemudian seorang tak berpunya itu bisa kuliah di universitas ternama gitu ya. Termasuk yang itu saya jalani. Nah, ketika saya masuk di Universitas Andalas tahun 2001, kemudian setelah itu tentu kita namanya pas-pasan dari kampung ya, maka kita harus berpikir bagaimana kita mandiri. Maka langkah yang saya lakukan pertama kali adalah saya harus mencari tempat hidup yang gampang, yang mudah. Maka untuk merantau di Padang, yang mudah itu kan pertama kita dapat tempat tinggal gratis, tempat makan gratis. Maka salah satu cara yang saya lakukan, saya cari-cari tempatnya itu di rumah Allah gitu kan. Maka saya jadi garin masjid lah. Garin masjid ya? Pernah Pak? Itu tahun berapa Pak? 2001. 2001 begitu saya diterima di jurusan farmasi Universitas Andalas. Saya keliling-keliling di sekitar kampus itu cari masjid. Biar bisa kita hidup tinggal, kemudian makan juga dikasih sama jemaah gitu ya. Kalau dulu di masjid mana? Udah ada namanya Musola Darussalam. Musola Darussalam ya? Di Nuang Kampung Dalam, di seputar 4 km dari kampus UNAN. Nah, saya di situ pulang sekolah, mengajar gitu ya. Kemudian setelah itu jadi imam, jadi pokoknya semua dilakukan. Alhamdulillah, dengan itu minimal biaya hidup untuk fight kuliah sudah ada gitu kan.
Ya. tempat tinggal gratis, kemudian makan diantar oleh jemaah setiap sore kan, walaupun tidak cukup. Nah, tentu itu tidak cukup kan. Kita harus cari ide-ide usaha. Maka seiring dengan waktu, mulai dari tahun 3 saya sudah berpikir mencari usaha. Nah, Fori udah pengen menyampaikan kepada teman-teman semua, sebenarnya kalau kita mau, kita bisa jadi pengusaha dari muda. Saya udah merintis usaha dari saya itu mahasiswa. Apa kendala pertama itu biasanya bagi seorang pemula dalam usaha? Dia itu biasanya pasti modal. Ya, betul. Bagi saya itu urusan kesekian, karena begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, diberikan jaringan, diberikan pertemanan gitu ya. Yang paling penting bagi saya, bagi seorang pengusaha pemula adalah ide dan gagasan. Maka bagi kawan-kawan pemula harus mencari ide. Saya ini apa ide bisnis yang cocok, gitu kan? Ketika ide itu muncul, maka itu akan muncul nanti permasalahan berikutnya. Dari mana mulai? Dari mana modal? Segala macam. Maka ketika kita punya ide, maka akan ada nanti solusi-solusi yang kita dapatkan. Waktu itu saya pernah bercerita. Gimana tuh, Dah? Saya melihat potensi di sekeliling kampus itu di Universitas Andalas. Kalau dulu itu kan ada gedung A, gedung B, gedung C gitu ya di gedung kuliah. Masing-masing gedung itu ada namanya one-one yang jualan makanan. Nah, setiap orang pulang kuliah pasti singgah di situ. Saya berpikir, saya kuliah, nah ini rame terus nih, gitu ya. Saya lihat jualan one-one itu, dia kan ada bakwan, ada mie goreng gitu kan, macam-macam ya, macam-macam cemilan-cemilan. Saya lihat, wah ini nggak ada yang manis-manis nih. Muncul ide, gimana kalau saya naruh di sini makanan yang manis-manis. Salah satunya itu ada donat gitu kan. Saya cari orang, ada rupanya orang jualan donat, pabrik donat maksudnya. Saya temui ke sana, kemudian Pak, boleh nggak saya jadi agen Bapak gitu. Nah, gitu kan. Boleh katanya kan. Berapa Bapak jual satu ke saya? Saya jual ke kamu 800. Weh, mantap, bagus. Kemudian saya temui emak-emak itu, sekeliling kampus itu ada sekitar 60 titik. 60 titik jualan kecil-kecil itu. Saya tanya, Mak, boleh nggak saya nitipin donat di sini 1 kotak per hari? Nanti saya jual ke emak 900, emak jual ke mahasiswa 1000. Gitu kan. Saya belinya 800, dijual ke emak itu 900, kemudian ke mahasiswa. Berarti kan saya untung 100, emak-emak untung 100 kan? Iya, gitu. betul. Kerja saya cuma itu. Pagi-pagi sebelum subuh saya jemput ke toko donat, saya antar pagi-pagi ke seluruh emak-emak yang jualan di kampus itu. Sore pulang kuliah, saya jemput. Kemudian setelah saya jemput, itu nanti saya antar lagi ke tempat donat kotaknya. Itu 60 kotak. 1 kotak itu isinya 12. Berarti kalau laku 12 itu rata-rata laku itu 1.200 untung 1 kotak. Untung 1 kotak? 1 kotak. Kali 60. Kali 60. Kali 60. Berarti itu 72.000. Ya, waktu itu tahun 2003. 60.000, 72.000 sehari. Sehari. Hanya memindahkan dari tempat donat ke tempat emak-emak sambil kuliah. Oke. Nah, itu prosesnya udah berapa lama tuh Pak? 1 bulan udah atau gimana? Wih, 1 tahun? Saya jualan itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun? Waktu itu saya ketua BEM lagi. Ketua BEM di kampus, kemudian sambil jualan. Nah, sudah bergaji coba berapa, Fori? Kalau 72.000 sehari, berarti sebulan itu rata-rata kali 30 hari 2.100.000. Ya, 2.100.000. Mahasiswa. Di zaman itu gede, Pak. 2001 tuh gede. Masih inflasi. Inflasinya belum ini. Jadi waktu itu sudah bisa apa namanya, untuk uang sendiri, kemudian beli buku sendiri, hanya memindahkan. Gitu. Setelah itu kita punya modal gitu ya, saya buka pangsit. Pangsit lagi nih. Memperkerjakan orang lagi kan. Kebetulan ada orang yang dia jago pangsit, mahasiswa dari Jawa sana, dia bilang, mau enggak kamu kita buka pangsit, bagi 2 gitu kan. Nah, dia buka pangsit. Kemudian ada dari buka rental komputer waktu itu, sama jual seluler gitu ya. Nah, setelah itu ada lagi untung kan, untung kita buka bimbel.
namanya Bromat School Center. Khusus bimbel-bimbel dulu kan laku itu kan, bimbel anak-anak. Nah, tapi Polri alhamdulillah waktu itu saya sudah punya motor, punya beberapa aset ya, bahkan ini ceritanya nih, saya waktu mahasiswa itu udah bisa beli kebun karet 1 hektar di kampung. Oke, Gitu. di Pasaman tadi. Pasaman. Jadi saya kerja sambil ini, kemudian untungnya di akhir itu sebelum saya nikah, saya kan nikah sebelum tamat kuliah. Kenapa orang tua saya pede mengasih izin ke saya kuliah sebelum nikah? Kenapa tuh? Karena itu, saya belikan dulu di kampung 1 hektar kebun karet, kemudian udah yakin dia, wah kalau kayak gini sambil kuliah pun bisa lah nikah gitu kan. Saya nikah sebelum tamat kuliah atau sambil kuliah kan. Nah, udah ada jeratnya dulu di awal ya Pak? Udah, jadi beberapa prinsip yang saya gunakan itu yang pertama tadi adalah kita tidak punya modal, maka prinsip yang pertama adalah bomol, berani optimis modal orang lain. Nah itu, nah, punya donat, punya modal, saya punya jaringan, saya manfaatin. Ya kan, setelah itu nikah gitu kan. Ya. Selama nikah kita bisnis, ya. Bisnis apa lagi? Bisnis waktu itu setiap perjalanan bagi seorang bisnismen dia itu harus jeli melihat peluang. Nah, gitu ya. Jadi setiap kita berjalan ada peluang, ada namanya ATM, ya. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Gitu kan? Itu cara praktis untuk membuka bisnis. Kita kehilangan ide, susah mikirkan ide bisnis apa, maka lakukanlah ATM, amati, tiru, modifikasi. Suatu ketika gini, saya dan istri di Jakarta melihat, kebetulan istri waktu itu ngambil S2 di manajemen ekonomi di Universitas Indonesia. Istri saya S1 S2 di UI, saya S1 S2 di Universitas Andalas. Waktu istri ngambil S2, saya sama dia pergi keliling-keliling apa? Cari pakaian bayi untuk kado melihat orang yang lahiran. Gitu kan? Lihat, ketemulah di situ. Bibi Mart Indonesia. Toko pakaian bayi termurah di Indonesia. Ada lagi yang menarik. Kalau ada yang lebih murah, kami kembalikan sisanya. Gitu. Wah, itu keren kok gitu kan. Oke. Saya tanya-tanya lah ibu-ibu yang jualan itu kan. Ya. Bu, ini keren nih. Apanya nih? Bisnisnya gitu kan. Kemudian saya tanyakan, ada nggak di Padang yang kayak gini? Nah, kita ATM nih, amati, tiru, modifikasi. Oke, amati, tiru, modifikasinya di luar daerah ya, di Jakarta daerah, gitu ya. Di luar daerah. Terus udah mikir, kayaknya di Padang belum ada nih. Belum ada nih. Masuk di sini dan ternyata laku. Gitu kan. Itu ada bagus. Kemudian gimana kalau kita pindahin ke Padang gitu kan? Iya. Memindahkan ide bisnis. Adik-adik juga teman-teman juga bisa melakukan. Misalnya, jadi ketika kita pergi keluar dari tempat tinggal kita, jangan hanya kita berjalan tanpa ide gitu ya. Pastikan setiap perjalanan kita itu ketika pulang ada ide baru yang akan kita praktekkan di tempat tinggal kita. Ya, betul. Nah, itu yang saya lakukan. Begitu pergi ke jalan, wah ini tokonya bagus ini, ya kan? Saya tanya kepada ibu yang jualan, Bu, ini sudah ada di Padang belum? Belum. Ini adanya di Jakarta saja. Kemudian ada beberapa kota. Boleh nggak saya, kalau ini saya ceplak bawa ke Padang, gitu kan? Saya modifikasi tiru bawa ke Padang. Boleh. Nah, tapi ini ada udahnya nih yang distributornya. Ditunjukkanlah saya udah itu kan, saya temui. Rupanya orang Padang. Orang Padang, saya cerita, saya di Padang. Oke. Nah, pokoknya Bapak siapkan aja tempat gitu kan. Nah, siapkan tempat, maka waktu itu muncul lagi masalah. Apa masalahnya? Kita kan sewa ruko ini gitu kan. Ya. Itu kan ngeluarin kos lagi gitu. Ngeluarin kos lagi. Nah, maka ketika kita belum punya modal, itu harus berbagi. Ya, bomol tadi berani optimis modal orang lain, berani optimis kita pakai aset orang lain. Nah, kita tanya, cari-cari lah. Ini ada ruko nih, boleh nak kita Pak sini bagi hasil gitu kan? Atau kalau kita sewa, sistemnya bagi hasil ya? Hasil. Atau kita cari tempat, waktu tempat pertama itu ada orang yang pinjamin uang untuk tempat itu dan kita pengembalian bagi hasil kan? Nah, bukalah. Akhirnya udah yang saya temui di Jakarta itu bilang, udah cari aja tempat kita drop barang
gitu. Oke. Nanti laku tebus lagi, sistem buka tutup, nah, gitu kan. Nah itu modal pertemanan, kunci salah satu bisnis itu adalah modal pertemanan. Network ya. Nah networking. Nah, begitu saya buka bisnis satu di Siteba, pasar Siteba, itu bisnis laku, lancar. Nah berlipat-lipat untungnya kan. Minimal sehari itu dia omsetnya sekitar 3 jutaan, dan 3 jutaan itu dia untung bersih itu 20%. Berarti sehari itu bisa 600.000. Nah, berarti sebulan 18 juta kan? Wow, Ya, rame betul. orang. Ketika rame datang bank menawarkan. Nah, pinjaman Oke. datang. Ada namanya program KUR, kredit usaha rakyat. Agunan cukup 30%, tapi bagi hasilnya di syariah itu hanya 6% setahun. Kecil sekali. Dikasih saya tawaran 450 juta. Bikin 2 kedai. Wah, 2 kedai langsung dibikin. Di Sutomo sama di Bandar Buat. Akhirnya saya punya 3 kedai kan. Berkembang, alhamdulillah. Datang lagi bang, nawarin lagi. Bank yang sama atau Bank yang sama. Bank yang sama. Untuk meningkatkan plafon gitu ya. Oh, oke. Akhirnya saya buka yang keempat di sini di Tabing. Waktu itu saya sudah bisa menghasilkan 60 juta bersih sebulan. Sehingga tergodalah beli mobil Fortuner. Waktu itu masih muda kan? Wah, ada 60 juta sebulan. Kredit 15 juta, 8 juta sebulan masih gampang kan? Iya. Nah, nanti bisa dilihat Facebook saya, history bisnis saya, Rahmat Sang Juara Raja Pakaian Bayi, Facebooknya. Rahmat Sang Juara Raja Pakaian Bayi. Oke, mungkin kita spill di sini teman-teman Garpa Podcast. Ya. Nanti lihat di situ sejarah toko saya ya. Begitu Fori, saya ingin menyampaikan nih ke adik-adik pemula yang berusaha ya. Apa pesan saya kepada pebisnis anak muda? Jangan sekali-kali tergoda besar terlalu cepat. Nah, ini Fori nih. Salah satu prinsip dalam berbisnis itu, lakukanlah, ada 2 jenis bisnis. Bisnis ayam kampung, bisnis ayam ras, ayam kota. Gimana tuh Pak? Ayam kampung, dia itu bisa tidur tanpa pakai lampu. Ya kan? Dia cari makan dengan matok paruhnya, cari cacing dengan patok sendiri. Susah memang. Kemudian pertumbuhannya lambat. Itu karakter ayam kampung. Ada ayam ras, ayam kota ini. Pertama dia baru lahir saja, itu dibantu penetasannya pakai pemanasan. Pecah dia kan. Begitu pecah lahirnya, kemudian dikasih lampu, ya kan? Iya. Kasih lampu penerangan, suhunya diatur. Kemudian dikasih makan, yang sudah tinggal patok-patok aja. Kasih air minum, tinggal minum, ya kan? Kemudian biar gemuk, suntik enzim hormon, cepat dia tumbuh. Tapi kelemahannya apa? Ayam kampung, dia itu lama tumbuhnya, tapi dia menyakar sendiri makanannya. Tapi begitu ada hujan deras, kemudian petir, dia tenang-tenang saja. Tapi ayam ras, begitu terjadi cuaca buruk, kemudian petir menyampar, kemudian dia stres, gampang mati. Ayam ras, gitu kan? Iya. Nah, bisnis juga seperti itu. Abang merasakan waktu itu bisnis Saudara Rahmat itu, kalau seandainya tidak tergoda abang dengan bank gitu ya, mungkin enak tuh. Satu dulu gitu ya. Kemudian setelah itu udah selesai, kemudian ada uang tanpa minjam ke bank ya. Kemudian bangun satu lagi, udah tambah satu, bangun satu lagi. Mungkin lama tumbuhnya, tapi tahan. Ini langsung brok. Dalam waktu 2 tahun abang punya 4 toko dan omsetnya itu hampir setahun itu, kalau 5 toko itu sekitar 150 jutaan, berarti 600 juta omset sebulan gitu ya. Nah, berarti kalau 20% itu sekitar 100 jutaan untungnya. Tapi 2014 terjadi pertukaran kekuasaan dari SBY ke Jokowi. Nah, SBY waktu itu stabil. Harga minyak itu bisa diukur. Transportasi stabil, karena kita kan banyak impor ya dari Cina, kemudian setelah itu ekspedisi jalan darat dan laut gitu ya, itu pengaruh BBM itu besar. Jadi waktu masa SBY itu nggak gampang menaikkan harga BBM, sehingga stabil transportasi. Begitu Jokowi memimpin 2015, BBM itu nggak jelas kapan naik, kapan turunnya.
tiba-tiba udah naik gitu kan BBM, nggak ada didiskusikan. Mencekiklah ekspedisi, mencekiklah pabrik yang produksi. Akhirnya naik harga barang, nggak menentu lagi. Waduh, nggak menentu. Akhirnya apa? Distributor utama kita di pusat itu habis, hancur dia. Kita juga berdampak hancur bawah. Coba bayangkan abang dalam kondisi utang sekitar 1 miliaran di bank, ya kan? Kemudian 4 toko kolap. Abang harus mencicil itu, mencicil hutang itu. Mencicil hutang ya? Hutang gitu ya. Jadi yang udah lakukan gimana? Nah, kita harus menjaga. Yang berikut adalah harus kita punya trust, kepercayaan dari perbankan. Abang lunasi semua. Mobil abang jual, aset yang abang jual, pokoknya hilangkan hutang, gitu kan? Tutup semua hutang. Nah, start dari berangkat lagi kan? Berangkat lagi. Jadi waktu itu 2014, abang kan ikut kontestasi pemilihan kan? Nah, terpilih DPRD provinsi, kemudian 2014 sampai 2019 kan? Iya. 2019 terpilih lagi DPRD provinsi. Nah, sisi itu 2 periode ya. 2 periode, kemudian sekarang alhamdulillah terpilih DPR RI. Nah, abang mencari bisnis yang aman lagi. Maksudnya tidak pakai bank, tidak pakai pokoknya abang tidak mau lagi minjam-minjam. Baik beli rumah, beli mobil, pokoknya tidak mau utang lagi. Kapok berhubungan dengan bank. Maka yang abang lakukan adalah bisnis properti. Bisnis properti ini abang yang cari yang gampang-gampang, tidak yang susah-susah. Apa tuh contohnya? Nah, bisnis coupling tanah. Coupling tanah yang kecil-kecil. Orang kan melihat tampang abang, mungkin orang yakin punya uang. Tapi sebenarnya abang tidak punya uang. Iya kan? Datanglah tapi banyak aset gitu. Tapi banyak info. Jadi setiap orang yang menawarkan tanah, jangan sekali-kali bilang kita tidak punya uang. Datang dia ke rumah kan. Itu trik ya? Trik lah. Datang orang ke rumah abang kan. Pak Rahmat, Assalamualaikum. Ini anak mau masuk polisi, anak mau sekolah, ini mau jual. Saya punya tanah di situ. Ada enggak punya uang? Wah, dicari dulu tanahnya, gitu kan? Lihat dulu tanahnya. Lihat tanahnya, wah ini bagus nih. Pelajari berapa harga tanah di situ, masuk. Kasih saya waktu 2 minggu ya, gitu kan? Kan misalnya ditaruh harganya misalnya ke kita 200.000 per meter misalnya kan? Ya. Kita lihat ini prospek bisa jadi 500.000 per meter, gitu kan? Nah kita kan punya teman, ya kan? Punya teman. Jadi saya minta dia waktu 2 minggu. Selama 2 minggu itu saya list nama teman-teman yang punya uang, nah gitu kan? Oh si ini punya nih, si ini punya, si ini punya. Nah, saya teleponin satu-satu. Dijual tanah sangat strategis. 5 menit dari kampus, 5 menit dari rumah sakit, 5 menit dari ini, 5 menit dari ini, akses ini. Strategi berpeluang jadi kos-kosan. Ya kan? Nah, beri sekarang dalam seminggu ini beli itu harganya cuman 300.000. Setelah itu naik jadi 500.000 gitu kan? Iya. Nah, yang pembeli pertama dia lihat, wah ini menarik nih. Lihat di mana Pak Rahmat tempatnya, di sini. Akhirnya dapat. Nah, kan? Seminggu itu udah dapat yang khusus melunasi yang DP awal dulu. Kita bikin kesepakatan bagi 3 termen gitu kan. Nah, termen 1 minimal laku dulu. Termen kedua kita udah agak lempang jualnya, dinaikkan harganya gitu kan. Akhirnya itu sudah hampir 6 coupling tanah itu sudah saya lakukan mulai rentang 2014 sampai 2019 sampai COVID. Itu alhamdulillah yang menaikkan harta kekayaan saya di LHKPN di laporan itu bukan dari gaji dewan, bukan dari hasil dewan, tapi properti. Properti. Nah, 1 coupling itu awal dapat 1 coupling gitu kan. Nah, ini dapat 1 coupling, dapat pula untung gitu kan. Jadi nggak mesti punya uang, tapi cukup informasi kita punya jaringan, gitu kan. Nah, dengan itu kita insya Allah bisa. Ada yang paling bagus tuh, ada 1 hektar, datang orang ke sana, ya bang, Pak Rahmat, mau nggak beli tanah saya? Gimana sistemnya? Yaudah, saya kasih sertifikatnya, bayar dulu 30%, kemudian setahun berikutnya 80%, sisanya 1,5 tahun. Berarti ada rentang waktu. Wah ini menarik gitu kan.
Menarik. Berarti kan saya 30%. Oke, kasih saya sebulan. Nah, sebulan kita kasih ya. Sebulan itulah kita mencari untuk DP yang 30% itu. Dijual tanah murah ini. Oh, dapat. Nah, sisanya itu kita jual profesional. Alhamdulillah itu saya bisa di 1 hektar itu ada 28 kapling. Itu untung saya itu ada 5 kapling. 5 kapling itulah yang sampai sekarang saya nggak jual. Itu terus yang meningkatkan. Harga tanah kan tiap tahun naik kan? Ya, harga tanah tiap tahun naik. Artinya sekarang masih berbisnis properti. Oh iya, masih ya. Bisnis properti. Jadi, nah itu termasuk akhirnya kita dianggap bisa jual beli tanah. Nah, karena kita sudah kapling tanah gitu ya. Kalau pergi Fori ke Limumanis dengan kampus UNAN itu mungkin ada 150 sertifikat tanah itu atas nama saya itu. Tapi udah dijual ke orang gitu. Udah dijual ke orang ya? Tapi riwayatnya sama saya. Balik lagi bisnis lagi gitu ya. Nah, selain itu kita juga datang info. Setiap orang yang datang kita ngasih info, anggap itu sebuah investasi. Jangan ditolak dulu. Pak Ahmad, ini mau beli tanah nggak? Di mana? Tanya aja dulu, walaupun kita nggak punya uang. Nanti kan kita bisa oper ke yang lain kan gitu. Iya. Gitu, Pori. Oke. Kalau disuruh milih nih untuk posisi saat ini, walaupun saat ini Pri juga belum sampaikan ke teman-teman Biar Farm Podcast juga selamat untuk Uda Rahmat yang sudah terpilih menjadi anggota DPR RI untuk tahun 2024-2029 ya dari Partai PKS tuh teman-teman. Ya, Pri ucapkan selamat, semoga bisa mengemban amanah masyarakat Sumatera Barat khususnya ya. Kalau disuruh milih nih, anggap kita balik lagi ke belakang udah. Pilih bisnismen atau pilih politikus? Ya, jadi itu sejalan gitu ya. Maksudnya begini, Fori dan kawan-kawan semua. Kalau mengambil hidup jadi politisi, jangan berharap jadi orang kaya. Karena apa? Karena sosial cost-nya tinggi. Ya. Maka yang paling betul adalah jadilah pengusaha dan politisi. Itu yang betul. Jadi politisi itu untuk pengabdian, pengusaha itu untuk kekayaan. Itu baru bagus. Jangan sampai kita sibuk di politisi, kemudian setelah itu tidak ada usaha. Efeknya apa? Ada beberapa teman kita. Jadi pejabat itu kan enak. Enak sekali. Enaknya kenapa tuh udah? Karena semuanya sudah difasilitasi. Kita mau pergi jalan ke Jakarta, mau rumah di Padang, rumah di ini, itu ada tunjangannya. Perjalanan, ini segala macam. Nah, ketika kita tidak siap keluar dari politisi, contoh, politisi itu kan ditentukan oleh masyarakat. Kita tidak bisa take bahwa saya besok mau tetap jadi DPR ya, nggak bisa. Tergantung masyarakat kan. Yeah. Jadi kalau seandainya kita tidak punya bisnis, begitu kita menjabat 1 periode 5 tahun, kita biasa punya protokoler, biasa punya gaji, biasa punya tunjangan, tiba-tiba nggak terpilih. Akhirnya down, ya kan? Bingung memulai lagi apa yang mau dikerjakan. Beda dengan politisi yang juga pengusaha. Ketika dia tidak terpilih itu biasa saja. Dia melaksanakan aktivitas rutin bisnisnya kan? Iya. Yeah. Ya. Maka yang paling ideal itu menjadi politisi tapi harus ada usaha. Gitu. Harus ada usaha. Kalau enggak dia pusing sendiri. Apalagi di politisi ini cost sosialnya tinggi. Jadi politisi ini Fori, politiknya tinggi itu. Sangat tinggi. Kita dapat 10 bisa keluar 11. Ya, contoh ya. Ini nih kalau lihat di riwayat e-banking saya pagi ini misalnya. Oke. Anggota dewan itu dianggap oleh masyarakat kita serba bisa. Serba bisa dianggap. Kita itu dianggap Superman yang bisa menyelesaikan semua. Contoh, Pak, anak saya ini mau sekolah, Pak. Nggak bisa masuk, Pak. Minta tolong, Pak, memo dari dewan. Gitu kan. Dianggap kita bisa. Oke. Taruhlah kita bisa itu dengan modal jaringan. Nah, Pak, ini anak Ambo diterima, Pak. Tapi di swasta butuh beli bajunya. Kita dianggap punya uang. Kita tidak layani, kita udah dipilih sama dia.
Pak Patang kami sudah bantu Bapak membeli Bapak, kini kami lo bantu Pak, gitu kan. Hah? Nah, SPP anak terlambat. Nah, gimana coba? Datang WA itu, Pak, ini kami majelis taklim mau ini uang insert repanan enggak ada, gitu kan. Ya. Pak, kami lomba voli, Pak, ini beli piala, gitu kan. Jadi semuanya serba bisa, beli piala, kemudian istrinya yang sakit, kemudian melahirkan, anaknya sekolah, dianggap kita semua bisa gitu kan. Karena apa? Karena mindset orang, sorry baru potong ya. Iya. Karena mindset orang kerja di DPR tuh yang pertama jabatannya tinggi, yang kedua dianggap memiliki segalanya gitu. Iya. Dianggap memiliki segalanya. Yang faktanya memang itu kita waktu memilih mereka, pilih saya Pak, nanti saya akan perjuangkan, saya pengen ini, saya pengen itu, gitu kan. Nah, kalau kita tidak layani, Pak kemarin bajuang, nah, kini baju denlay gitu. Nah, begitu kan? Begitu. Bajuang sih Pak, ini baju denlay Pak, awak butuh loh, gitu ya kan. Nah, gitu. Gimana coba kan? Kalau kita tidak mengajak orang, mana dipilih orang kita kan? Begitu terpilih, oh udah banyak tagihan itu. Pak, ini nih kami lah milih Patang Pak. Nah, ini Pak, itu. Jadi dapat 10 keluar 11. Dapat 10 keluar 11. Boncos dong. Boncos, tapi kita menikmati kan. Oke. Jadi ketika kita jadi pejabat publik, enaknya itu peluang amal dikasih Allah tuh luas. Dari semua pintu. Pengurus masjid, kelompok pemuda, ya, yang orang sakit, ambulan, semua itu kos politik semua. Coba lihat aset partai kita ini semuanya untuk masyarakat. Ambulan standby itu enggak bisa dibayar minyaknya, enggak bisa kasih supirnya kan. Ya, jadi yang kayak gitu sosialnya tinggi. Makanya yang paling bagus itu kita harus punya usaha, baru mengabdi di politisi, iya kan? Kalau terbalik, nah itu makanya cocok tuh jargon Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah itu besar kemarin itu bisa dia bergening dengan BSI menarik uangnya 13 triliun? Karena di Muhammadiyah itu prinsipnya hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Gitu. Itu juga berpartai seperti itu. Hiduplah partai ini, jangan cari hidup di partai, cari hidup di luar. Karena partai ini bukan pekerjaan, tapi partai ini adalah pengabdian gitu. Ya, oke. Menarik teman-teman Biar Paham Podcast. Ya artinya banyak yang pejabat-pejabat yang saya tahu ya, yang pernah saya undang di podcast ini, di Biar Paham Podcast, di channel YouTube-nya Polri Creative Space ini, yang beranggapan menurut saya pribadi, mereka mencari uang itu dari jabatan, bukan dari bisnis. Padahal yang lebih gede itu duitnya ya di bisnis, bukan di jabatan kita. Artinya sekarang Polri bisa membrandingkan Uda Rahmat Saleh ini sebagai politicspreneur. Bener nggak sih? Iya. Bener ya? Sosiopreneur tepatnya. Sosiopreneur ya. Balik lagi, kita bicara politik lagi nih. Udah, tadi kita sudah berbicara bisnis, sekarang kita berbicara politik. Udah dengan track recordnya sudah pernah menjabat 2 periode di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan terpilih lagi di DPR RI. Nah, apa nih yang mau diperjuangkan? Ya, jadi saya biasanya setiap periode itu ada misi dan program yang perjuangkan. Karena apa? Begitu kita terpilih dan dilantik, bunyi sumpah kita ketika dilantik itulah, saya bersumpah akan memperjuangkan masyarakat di daerah pemilihan saya. Gitu bunyinya. Jadi, kita itu mendengar apa yang menjadi hal-hal kebutuhan masyarakat. Itulah yang menjadi target utama kita. Contoh, dulu di periode pertama saya kan basisnya di Kota Padang kan. Aspirasi misalnya ada, karena saya tinggal di Pauh, ada di situ kendala. Kendala apa? Unan, dosen-dosennya tinggal di Blok B Unan. Yang jaraknya itu harus keliling, itu hampir 45 menit. Kemudian karena tidak ada jalan mutus. Nah, akhirnya sering terlambat, kemudian macet segala macam. Tugas saya waktu itu bagaimana membuat jalur alternatif agar cepat dosen Unan itu ke Lingkungan. Alhamdulillah kita buat itu, kemudian cepat sekarang terasa. Jadi orang ketika bertanya, apa yang diperbuat Rahmat Saleh? Nah ini
Nah, karya dia. Jalan ya. Contoh, jadi berdasarkan kebutuhan masyarakat, karena itu kebutuhannya di situ itu. Ya, Kemudian ada juga yang membutuhkan. Kita membina UMKM, banyak janda-janda, kemudian perempuan-perempuan yang mereka menjadi tulang punggung. Seharusnya kan mereka tulang rusuk, ini tukang punggung, tulang punggung. Nah, maka saya ada program namanya Balik ya. WRSE, Wanita Rawan Ekonomi Sosial. Saya kasih bantuan modal dengan program itu 3 juta per orang, 1.000 orang. Kasih gerobak, kasih ini, kasih itu, akhirnya bagus. Termasuk diantaranya ada beberapa di Pantai Air Manis itu, yang mereka itu berhasil dari support 3 juta, mereka berhasil UMKM naik kelas, kemudian punya warung sendiri, ya kan? Itu contohnya. Kemudian kemarin itu saya lihat sekarang banyak Gen Z, dan anak muda. Maka saya keliling ke 100, hampir 115, 2022, 2024, 185 sekolah untuk memberikan mereka itu wawasan bahwa mereka ini akan menjadi pemimpin ke depan di 2045. Bonus demografi bonus gitu ya. Demografi. Saya bikin anggaran yang besar untuk program itu, sehingga saya berharap mereka ini jadi orang-orang yang punya inspirasi ke depan gitu. Sesuai kebutuhan. Nah, sekarang saya terpilih DPR RI. Tentu tanggung jawab kita adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar Sumatera Barat. Nah, Fori, saya ingin menyampaikan Sumatera Barat ini tidak tempat yang menarik untuk industri. Karena jalur transportasinya susah. Ya kan? Kemudian dia pinggir laut, menghadap ke sana samudra yang laut lepas kan, payah. Maka Sumatera Barat ini alamnya indah, kota pendidikan tapi butuh infrastruktur. Maka saya kemarin mengajukan ke partai agar saya bisa ditempatkan, kalau nggak di Komisi Infrastruktur atau Komisi Pendidikan. Passion saya selama ini. Tapi tentu itu kebijakan partai. Jadi sebelumnya di DPR di Provinsi, sorry, nanya ya, udah. Di DPRD masuk komisi di bagian apa? Saya di provinsi hampir semua komisi masuk. Oh, semua komisi masuk? Pertama saya masuk Komisi Ekonomi Pertanian, 2 tahun. Setelah itu masuk Komisi Pendidikan. Terus sekarang saya Komisi Keuangan Aset. Jadi sudah hampir semuanya gitu ya. Artinya sudah mendalami nih, menjadi seseorang yang memangku jabatan untuk melayani rakyat ya. Mudah-mudahan pengalaman 10 tahun di DPRD Provinsi ini bisa jadi modal nanti kita di DPR RI. Oke, udah Rahmat Saleh selaku pebisnis ya. Fori sekarang mungkin ada tips nggak untuk Fori dan teman-teman biar Farm Podcast menonton. Fori sekarang lagi merintis bisnis yang namanya Serolo. Jadi bisnis itu bisnis baju, streetwear yang ada di wilayah Indonesia ya khususnya. Ya rencananya itu market pasarnya itu untuk campaign. Jadi campaign seperti misalkan ada, kalau di Kerinci itu karena saya berhubung asli Kerinci, ada isu banjir. Terus di sini mungkin ada isu A, isu B, isu C gitu. Yang ingin diangkat dalam bentuk sebuah karya gitu. Nah, tanggapan udah atau saran yang ingin udah sampaikan ke Fori dan teman-teman biar Farm Podcast ada nggak? Yang pertama, salah satu kunci sukses seorang itu adalah berani memulai. Itu. Kalau sudah Fori memulai, itu berarti sudah satu kunci terpenuhi. Iya kan? Maka banyak orang yang punya ide, punya gagasan, punya cita-cita, tapi tidak mulai-mulai. Nggak sukses-sukses kan? Ya, maka artinya idenya dipendam ya udah. Dipendam. Maka setelah memulai, maka yang penting yang kedua adalah menjaga kepercayaan customer. Itu penting. Sekali orang order ke kita, kemudian kita kecewakan, baik berupa kualitas yang kita janjikan, ataupun proses pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan, dan mereka kecewa, untuk kedua kali nggak mau lagi. Ya kan? Maka ini penting. Jadi jangan sampai gara-gara kita ingin meraup untung, kemudian mengurangi spek, kemudian tidak sesuai dengan yang harapkan oleh customer, apalagi sekarang zaman online kan? Itu nanti akan menimbulkan kekecewaan, nggak mau orang order 2 kali. Cukup sekali kapok, saya itu kabur, nggak mau lagi gitu kan. Maka integritas, menjaga kepercayaan publik itu penting. Kemudian yang ketiga, membangun jaringan adalah salah satu kunci keberhasilan usaha. Maka hari-hari kita harus banyak silaturahim. Maka kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadis juga mengatakan bahwa silaturahim itu memperpanjang umur, nambah rezeki. Perbanyak teman.
Ya, kemana-mana teman, baik jadi teman jaring sosial media maupun teman di dunia nyata gitu ya. Karena apa? Itulah yang membuka akses kita untuk memasarkan produk, kemudian promosi dari mulut ke mulut, kemudian yang lain-lain ya. Nah, kemudian yang paling penting, Fori, dari sepanjang usaha dan bisnis yang saya lakukan, itu keterlibatan dengan Allah itu penting. Ya. Contoh, saya biasanya akan men-share, tadi itu contohnya, ada orang yang menawarkan kepada saya tanah. Kan saya list nama-nama orang yang berpeluang membeli tanah itu. Malamnya sebelum saya tidur, saya udah ketik bunyi WA promosi yang akan di-share. Tapi saya share coba apa? Sengaja saya bangun sholat tahajud, begitu sholat tahajud selesai, kemudian menunggu subuh, itu waktu men-share. Karena apa? Persaingan doa kita dari orang lain tuh kecil kan. Sholat tahajud, Bismillah, kirim ke siano, seret, itu langsung masuk ke jantungnya kan. Nggak bisa dia menolak penawaran kita, gitu kan? Iya. Apa? Doa kemudian upaya bisnis itu harus kita kaitkan dengan Allah. Termasuk ada inspirasi namanya Buya Muslim Yatim yang kemarin ikut bertarung DPD RI. Beliau usahanya bagus. Salah satu yang dilakukan adalah setiap usaha yang dilakukan itu selalu ada saham Allah 10%. Terus setiap keuntungan yang dilakukan itu ada jatah orang di situ. Kita harus keluarkan. Iya. Kita harus keluarkan. Kita harus berbagi. Dan itulah yang membuat kita besar. Jangan kita anggap share untuk kebaikan, kemudian untuk sosial, itu pengeluaran. Tapi itu sebenarnya investasi yang tidak bisa kita lihat. Investasi akhirat. Akhirat. Dan Allah akan mendatangkan kemudahan-kemudahan bagi kita dari pintu yang tak diduga-duga. Gitu. Oke, itu dia tips dari Huda Rahmat Soleh. Sebelumnya terima kasih udah kita tutup ya teman-teman Biar Podcast. Sudah diajak ke kantor DPW PKS di wilayah Sumatera Barat dan bersyukur bisa bersilaturahmi dengan Huda Rahmat Soleh teman-teman. Sebelumnya terima kasih. Oke, makasih Dapori. Sukses sekali bisnisnya. Siap. Serolo. 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 Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.